Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi kepada seluruh siswa dan siswi SMP Islam Hidayatul Hidayah kelas 9. Apa kabar semuanya? Hari ini Selasa 26 Januari 2021 bersama Ibu Bu Sasa, kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, tetap tidak berkerumun atau tidak keluar rumah tanpa alasan yang benar-benar penting. Nah, video pembelajaran kita kali ini sebenarnya cukup mudah dan cukup simpel. Diharapkan setelah mempelajari materi kali ini, kalian sebagai siswa mampu untuk mengidentifikasi informasi dari sebuah teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Nanti kita pelajari. Maka sebelum kita awali hari ini, kita mulai sebuah pertemuan ini dengan ucapan yang eh, indah, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah atau bahkan sering mungkin melihat sebuah karya. Jangan jauh-jauh kita lihat misalnya karya yang dibuat oleh teman kita sendiri. Teman kita bisa apa? Misalnya teman kita bisa gambar, Bu. Atau teman kita bisa nyanyi, Bu. Atau ketika kita lihat dia bisa bikin puisi. Atau bahkan bisa melukis. Nah, ketika kita melihat karya yang dibuat oleh teman kita itu, otomatis dalam hati atau justru kita pengen banget langsung berkomentar kepada mereka bahwa misalnya karya itu bagus. Kita akan bilang kalau, gambar kamu bagus ya, atau puisi yang kamu bikin ini kata-katanya indah banget gitu. Atau suara kamu ternyata bagus gitu. Kenapa kamu nggak ikut Indonesian Idol gitu? Pasti menang gitu kan. Nah, secara tidak langsung ketika kita berkomentar atau menanggapi karya seseorang, itu artinya kita sudah melakukan sebuah tanggapan. Ya, jadi tanggapan itu bisa kita yang melakukan atau justru kita lah yang dikomentarin, kita lah yang ditanggapi oleh orang gitu kan, karya kita. Nah, kalau misalnya ini kita menanggapi orang, gitu kan. Jadi apa sih Bu pengertian dari teks tanggapan? Teks tanggapan adalah cara seseorang merespon, ya. Tanggapan itu adalah cara seseorang merespon apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasa. Nah, video pembelajaran kita kali ini akan mempelajari tentang membahas tentang bagaimana menyampaikan sebuah tanggapan dengan cara yang santun. Santun loh ya, bukan santuy ya. Santun. Nah, santun ini ada dua, yaitu artinya baik dan juga sopan. Nah, santun itu selain baik dan sopan juga sebuah tanggapan tidak bisa diberikan secara asal-asalan. Harus memenuhi dua syarat, yaitu objektif dan satu lagi adalah sopan. Objektif artinya netral, menilai sesuatu berdasarkan fakta. Jadi objektif itu menilai dari benar-benar secara karyanya, faktanya seperti apa. Jadi bukan hanya misalkan gara-gara kamu nggak suka sama orangnya, gara-gara kamu pernah bermasalah dengan orangnya. Jadi ketika dia membuat sebuah karya, kamu langsung bilang, ih jelek gitu kan, ih gambarnya jelek atau ih suara kamu jelek, mendingan kamu diem aja deh gitu kan. Padahal sebenarnya bagus. Nah itu berarti kamu tidak menilai secara objektif. Kalau kamu menilai secara objektif, berarti kamu menilai dari karyanya, bukan dari siapa yang membuatnya. Itu artinya objektif, netral atau sesuai fakta. Nah, kalau cara yang pertama ada objektif, cara yang kedua adalah santun. Santun itu adalah cara kita menanggapi sebuah karya kepada orang tersebut, tapi dengan cara yang baik. Jadi tidak menjatuhkan mentalnya, tidak membuat si pembuat karya itu drop gitu kan. Contoh misalnya, ketika kita melihat sebuah karya yang kita kurang suka gitu, kita bisa memberikan komentar atau tanggapan dengan cara misalnya, gambar kamu bagus, coba kalau kamu pakai warna ini mungkin akan lebih bagus gitu kan. Atau eh, kayaknya kalimat ini bisa diganti deh di puisi kamu gitu. Mungkin kalau kalimatnya ini bisa lebih berasa banget nih buat pembaca si puisi kamu ini gitu kan. Nah, jadi menyampaikan sebuah tanggapan itu bisa dengan cara dua, objektif dan sopan. Objektif artinya netral atau sesuai fakta, kemudian sopan yaitu cara kamu menanggapi tetap dengan cara yang santun dan baik. Maka dari itu kalau misalnya kita punya dua gitu kan, artinya satu kita suka atau satu tidak suka. Artinya tanggapan itu ada dua bentuknya. Betul kan? Berarti yang namanya sebuah tanggapan itu terdiri dari dua bentuk, yaitu pujian dan kritikan.
Nah, bagaimana kedua-duanya ini bisa kita sampaikan kepada si pembuat karya dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dan dengan cara yang santun. Tidak melukai hati mereka, justru malah bisa membangun mereka dan menyemangati mereka lagi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Apalagi kalau ini teman kalian. Betul dong? Mau itu tentang pujian, mau itu tentang kritikan, kedua-duanya harus disampaikan dengan cara yang santun. Nah, kesimpulan dari video ini adalah pertama, menanggapi sebuah karya tidak boleh dengan cara asal-asalan, harus dengan cara yang satu, santun. Nah, syarat menanggapi sebuah karya ada dua, yaitu objektif dan santun. Lalu ada dua bentuk tanggapan, yaitu pujian dan kritikan. Cukup sekian videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya ke Ibu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.